Salah satu atau salah dua RUU itu sudah mangkrak kalau undang-undang itu maunya elitnya elit ya, bukan lagi elit, elitnya elit. Kalau nambah, apakah itu efektif? Tak tahu. Usai beredar wacana penambahan jumlah kementerian dalam pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, kini hal itu dipertegas dengan usulan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Tujuannya disebut oleh beberapa pihak sebagai upaya memuluskan wacana penggelembungan jumlah kementerian itu. Nah, hal ini terungkap dalam rapat perdana pembahasan revisi Undang-Undang tentang Kementerian Negara di Badan Legislasi DPR RI. Padahal nih, revisi UU tersebut tidak termasuk dalam prolegnas prioritas pada tahun 2024. Tetapi justru revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu diyakini menyalip sekitar 47 rancangan undang-undang lainnya. Ya, dua di antaranya ada RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga dan RUU Perampasan Aset terkait tindak pidana. Perlu kawan-kawan tahu ya, salah satu atau salah dua RUU itu sudah mangkrak dalam waktu yang sangat-sangat lama. Misal nih, RUU PPRT. Itu sudah mangkrak atau terkatung-katung sekira-kiranya sudah 2 dekade. Sedangkan RUU Perampasan Aset yang selama ini terus didorong itu tak tersentuh hampir 1 dekade lebih. Meskipun seperti kita ketahui, Presiden Joko Widodo dan juga Mahfud MD terus berupaya mendorongnya. Ya, mungkin dorongannya kurang kuat kali ya. Kalau menurut teman-teman, apa sih yang menghalangi RUU Perampasan Aset ini mandek hingga 1 dekade lebih? Atau jangan-jangan ada udang di balik batu? Ya, nggak tahu lah ya. Silakan kawan-kawan tulis pendapat di kolom komentar. Oke, kawan-kawan. Sebenarnya pembuatan atau revisi undang-undang itu bukan perkara yang rumit. Selama ada kemauan yang kuat tentunya. Tapi faktanya, semua itu tergantung untuk kepentingan siapa sebuah undang-undang direvisi atau dibuat. Kalau undang-undang itu maunya elitnya elit ya, bukan lagi elit, elitnya elit, sepertinya pantang untuk disimpan di dalam laci dan pasti sat-sat jadi. Sebaliknya, kalau undang-undang itu teramat jauh dari kepentingan elit, apalagi elitnya elit, jangan terlalu berharap bahwa undang-undang tersebut mendapat jalur cepat atau shortcut. Ya, begitulah adanya. Oke, lanjut. Revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang dianggap syarat atas kepentingan berbagai elit, khususnya pihak partai pemenang, dipastikan tidak akan menemui halangan yang berarti. Ya, karena seperti yang kita ketahui, sebagian besar partai politik yang saat ini berada di parlemen ataupun yang terpilih, mendukung presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2024, yakni Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Keinginan untuk merevisi Undang-Undang Kementerian Negara nampaknya terlihat sejalan dengan rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto yang ingin merangkul semua kekuatan politik masuk dalam lingkup pemerintahannya. Wacana yang dihembuskan kubu Prabowo bahwa jumlah kementerian akan ditambah dari 34 menjadi 40 kementerian dinilai sebagai upaya mengakomodasi partai yang mendukung Prabowo Gibran. Kalau singkatnya, kata JK, sebuah tindakan akomodasi politik. Nah, upaya revisi ini tentu menuai pro dan kontra di lapangan. Para kritikus yang kontra menyebut penambahan jumlah kementerian ini akan membuat postur kabinet bengkak dan menyebabkan kabinet berjalan lamban, birokratis, dan tentunya akan memboroskan anggaran negara. Nah, tapi di sisi lain nih, pihak-pihak yang pro menilai bahwa undang-undang ini sudah teramat lama tidak direvisi dan berpotensi ketinggalan zaman. Dan memang pantas untuk dilakukan revisi. Masa iya sih? Udah ya aja deh. Nah, for your information nih kawan-kawan,
salah satu pasal yang hendak diubah adalah pasal 15. Nah, di mana pasal tersebut mengatur jumlah keseluruhan kementerian itu paling banyak 34. Nah, revisinya pasal 15 ini nantinya akan berbunyi, perubahan jumlah kementerian ditetapkan sesuai dengan kebutuhan presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Kalau nambah, apakah itu efektif? Tak tahu. Oke, tidak hanya itu nih kawan-kawan. Ada pasal 10 yang memuat frasa wakil menteri adalah pejabat karir dan bukan anggota kabinet. Dalam penjelasan Undang-Undang Kementerian Negara dihapus. Hasilnya, jatah untuk wakil menteri bisa dari non-karir, sesuai dengan yang selama ini sudah berjalan di era Presiden Joko Widodo. Meskipun sebenarnya revisi UU Kementerian Negara ini tak masuk dalam program prolegnas prioritas, tapi revisi ini dikatakan mempertimbangkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yakni nomor 79/PPU 9/2011. Sehingga pihak-pihak itu menganggap bahwa UU ini perlu untuk dilakukan revisi. Ya, terserahlah apapun pertimbangannya ya. Terlepas dari apapun itu yang menjadi dasar kemudian revisi UU Kementerian ini dilakukan, sejatinya proses pembuatan undang-undang itu sudah semestinya harus berlandaskan atas prinsip akuntabilitas, transparansi, dan juga partisipasi. Nah, perlu ada naskah akademik dan diskusi publik yang meluas sehingga publik bisa memahami landasan baik itu filosofis, sosiologis, dan yuridis di balik perumusan sebuah undang-undang. Bukan malah kejar tayang dan melompati prioritas yang sudah ada. Hal ini tentu akan membuat kualitas legislasi di DPR akan sangat-sangat merosot dan diragukan. Seharusnya nggak ada nih istilah jalur cepat atau shortcut dan ada jalur lambat di DPR dalam proses legislasi. Jalur cepat, jalur lambat ini cukup berlaku di infrastruktur jalan saja, jangan di DPR. Nggak masuk lah itu. Nah, dasar pembuatan atau revisi serta pengesahan undang-undang harus didasarkan pada kepentingan luas publik yang sangat mendesak ya. Bukan hanya sekedar pentingan para elit, apalagi elitnya elit, yang hanya fokus dengan hidup mereka sendiri. Ya, kalau menurut kawan-kawan, apakah memang perlu sebenarnya UU ini direvisi dan jumlah menteri ditambah? Atau justru revisi ini ditujukan untuk mengurangi jumlah menteri supaya pemerintahan berjalan efisien? Silakan tulis jawaban kawan-kawan dan ramaikan kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa.